Unjuk rasa mantan karyawan pabrik triplek di Jember, Jawa Timur berujung ricuh. Ratusan mantan karyawan pabrik meminta kepastian uang pesangon. Ratusan mantan karyawan pabrik triplek di Jember, Jawa Timur berunjuk rasa meminta kepastian uang pesangon. Mereka menuntut kejelasan uang pesangon 116 karyawan yang dipecat secara sepihak dan dinilai tidak sesuai prosedur. Massa mendobrak gerbang pabrik hingga terjadi kericuan dengan petugas keamanan. Pengunjuk rasa juga melakukan aksi blokade dan membakar ban di depan pabrik lantaran tidak ditemui pihak manajemen. Karena kita sudah berupaya bermediasi berkali-kali, tapi pimpinan pemutus kebijakan tidak pernah hadir. Dan sekaligus mengajak pemerintah, dalam hal ini Disnaker, supaya tahu betul pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang selama ini ditutupi oleh pihak PT SGS. Dan tuntutan kami jelas, tuntutan kami berikan haknya buruh sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib setelah pihak pabrik setuju membayar pesangon Maret 2026 mendatang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan warung makan di kawasan Cipinang Gading, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Udah habis Pak dalamnya. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan 2 lantai di Jalan Cipinang Gading, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg saat salah satu karyawan sedang memasak tercium bau gas, kemudian gas tersulut api dan langsung membesar ke lantai 2 rumah. Akibat kebakaran, 1 orang mengalami luka-luka. Saya pas lagi masak, terus gasnya bocor, langsung nyambar. Nggak tahu. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dan petugas dikerahkan. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Objek yang kebakar 1 rumah makan Padang 2 lantai. Dan kebetulan lagi memasak ada gas bocor kemungkinan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pedagang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita cantik tertangkap basah tengah menyamar menjadi seorang pramugari dan sempat ikut penerbangan rute Palembang, Jakarta. Pelaku beralasan menjadi pramugari gadungan demi konten di media sosial. Seorang wanita yang mengaku asal Palembang, Sumatera Selatan tertangkap basah saat menyamar sebagai pramugari maskapai Batik Air. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper, hingga kartu identitas. Ia juga membeli tiket dan masuk pesawat. Namun penyamarannya terbongkar karena tak bisa menjawab saat ditanya awak lainnya. Saat diperiksa, wanita ini ternyata menggunakan kartu identitas 15 tahun lalu. Aksi wanita ini pun berakhir setelah pesawat rute Palembang-Singapura ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa petugas keamanan bandara. Wanita bernama Nisha ini pun memberikan klarifikasinya dan meminta maaf. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan
pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Alasan Nisya jadi pramugari gadungan pun akhirnya terungkap. Nisya menjadi pramugari gadungan demi konten media sosial. Di salah satu media sosialnya, Nisya kerap memperlihatkan konten video yang terkesan dirinya benar bekerja sebagai pramugari. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Maluku Utara. Halmahera Barat menjadi wilayah terdampak paling parah, 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang membuat air sungai meluap. Banjir juga memutus akses menuju sejumlah desa. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, langsung menggelar rapat penanganan banjir bandang. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi. BPBD mencatat di Halmahera Barat 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Hingga kini, meski banjir sudah mulai surut, namun warga masih mengungsi di sejumlah titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Baik, Bu Sherly, sejauh ini bagaimana penanganan banjir di Maluku Utara? Mana saja wilayah yang terdampak, Bu? Ya, saat ini ada 2 kabupaten yang terdampak, yaitu di Halmahera Barat dan di Halmahera Utara. Di Halmahera Barat, di Kecamatan Sau Timur dan Ibu, total ada 9 desa yang terdampak. Penyebabnya seperti yang tadi dicuplikan itu karena ada ruko dan rumah di bantaran sungai kecil yang mengalir ke sungai besar dan curah hujan yang tinggi 135 mm, sehingga terjadi genangan air sampai ke atap. Tapi itu kejadian di 7 Januari jam 4 subuh. Posisi per hari ini air semuanya sudah surut, tapi banyak warga yang terdampak. Ada hampir sekitar 3.500 warga yang terdampak dengan rumah yang rusak berat, rusak ringan sekitar 300-an rumah. Dan penanganan saat ini kita berkoordinasi dengan semua pihak, mulai dari BPBD, Kabupaten Provinsi, Dinsos, untuk memastikan posko-posko dan dapur umumnya bisa segera tersuplai bahan-bahan yang dibutuhkan dari pakaian, makanan, siap saji, air bersih, air minum, dan juga bekerjasama dengan TNI Polri, Basarnas untuk membantu rumah-rumah warga yang terdampak. Baik. Dan suplai logistik juga dibantu oleh Basarnas. Baik, Ibu kemarin sempat meninjau ke lokasi terdampak. Bagaimana, Bu, kondisi terkini? Bagaimana kondisi korban di sana? Saya sendiri saya ke lokasi di Kecamatan Ibu itu di tanggal 5, karena waktu itu ada Natal Nasional di situ. Tetapi banjirnya itu terjadi mulai tanggal 7 subuh. Nah, setelah banjir sampai sekarang saya belum ke sana. Hanya pemantauan dinas terkait sudah turun ke lapangan, dan laporan terkait terakhir adalah bahwa air semuanya sudah surut dan posko di semua desa sudah terbentuk. Bahan makanan juga sudah tiba, logistik dari Kota Ternate
dan dari ibu kota kabupaten masing-masing sudah tiba di desa masing-masing. Baik, untuk laporan korban jiwa atau korban hilang apakah masih ada, Ibu? Ada 2 yang meninggal di Loloda, Desa Swasio, Halmahera Barat. Untuk Halmahera Utara tidak ada korban yang meninggal, tetapi jalur akses ke Loloda putus sehingga bahan makanannya dan logistiknya kita supply menggunakan kapal Basarnas. Baik, untuk jaringan listrik dan telekomunikasi saat ini seperti apa, Ibu? Untuk signal 2G sudah kembali, untuk 4G masih dikerjakan, untuk listrik dari 8 tiang listrik yang terdampak, sebagian sudah diberdirikan kembali dan sebagian yang akses terputus masih diperbaiki jalannya menggunakan eskavator untuk mereka bisa lewat. Baik, karena ada tanah longsor sehingga jalannya tertutup oleh tanah longsor. Baik, ini kan juga dilaporkan sejumlah jembatan terdampak atau putus total akibat banjir dan juga longsor yang terjadi. Ini berdampak ke desa mana saja, Ibu? Total di Halmahera Barat ada 9 desa dan Halmahera Utara ada 5 desa. Tapi secara jumlah yang paling terdampak di Halmahera Barat itu adalah di Kampung Cina ada sekitar 1.300 dan di Gamlamo sekitar 1.500 warga yang terdampak. Total Halbar Halu 7.000 warga yang terdampak. Baik, saat ini warga mengungsi di posko yang terpusatkah atau masih berpencar, Ibu? Masing-masing desa. Jadi masing-masing desa menggunakan kantor desa, warga mengungsi di situ, ada yang di masjid, ada juga yang di gereja, di masing-masing desa. Baik, untuk perbaikan infrastruktur maupun juga rumah-rumah warga yang terdampak, dari Pemprov sendiri akan memberikan bantuankah atau seperti apa? Ya, saat ini Dinas Perkim sudah turun untuk mengidentifikasi rumah-rumah yang rusak akan kita bantu perbaiki, dan untuk jalan yang kena longsor, eskavator sudah di lapangan untuk pembersihan. Untuk jembatan yang putus, kita berkoordinasi dengan Balai PU Maluku Utara untuk membantu penanganan jangka pendek. Untuk jangka panjang kita juga sudah menyiapkan surat untuk ke Kementerian PU untuk bantu dibangunkan. Baik, ditargetkan untuk seluruh perbaikan ini kapan, Bu? Kalau untuk pengerjaan jangka pendek sekarang sedang dikerjakan oleh Dinas PU, oleh Balai, besok mereka masuk. Untuk jangka panjang pembangunan jembatan biasanya paling cepat 6 bulan. Baik, terima kasih banyak Ibu Shirley Chowanda sudah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Salam sehat selalu, Ibu. Terima kasih. Pemirsa, warga korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali ke rumah setelah banjir surut. Warga mulai membersihkan lumpur serta puing-puing sisa material yang ditinggalkan banjir. Banjir terparah menerjang 3 desa di Kecamatan Ibu, Desa Tongute Ternate, Tongute Ternate Asal, dan Desa Gamlamo. Ketinggian air mencapai 3 meter dan merendam hampir 80% rumah warga serta fasilitas umum. Banjir dan tanah longsor juga menerjang ruas jalan antara Gunung Batu dan Gunung Cengkeh, Desa Ngalo-Ngalo, Kecamatan Ibu Selatan yang menyebabkan akses transportasi dari Kecamatan Ibu menuju Jailolo terputus. Akibat bencana tersebut, jaringan listrik padam serta jaringan telekomunikasi juga terputus. Debit air yang mulai surut membuat warga kembali ke rumah masing-masing. Warga membersihkan pohon dan kayu serta material lain yang menghalangi jalan. Nah, sementara juga belum bisa distribusi bantuan karena jalan sudah menghalang. Karena longsoran di beberapa titik yang ada dari gunung menuju Kedi. Nah, tadi kita semua mudah besok sudah bisa dibersihkan itu yang arahnya ke Kedi, sehingga besok ini bisa kita berikan bantuan kepada mereka di sini. Pemerintah daerah Halmahera Barat telah mendistribusikan bantuan ke warga yang terdampak banjir. Sementara itu, jumlah korban serta kerusakan yang terjadi akibat bencana ini masih dalam pendataan. Meski banjir telah surut, pemerintah daerah tetap mengingatkan warga untuk selalu waspada. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji Anyus melaporkan.
Sebelumnya hujan deras yang mengguyur wilayah Maluku Utara menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Barat. Bencana mengakibatkan 2 warga meninggal dunia dan puluhan rumah rusak berat. Ratusan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Banjir yang menerjang permukiman warga ini akibat hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa lalu. Akibatnya, air sungai di wilayah kecamatan setempat meluap pada Rabu pagi. Selain merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jembatan dan merendam jalan lintas kabupaten. Selain banjir, tanah longsor juga melanda desa Soasio, Kecamatan Loloda, Halmahera Barat, yang menyebabkan 2 orang meninggal, yakni siswa sekolah dasar dan 1 lansia. 7 rumah warga juga rusak berat akibat longsor. BPBD Halmahera Barat, personil TNI Polri diterjunkan ke wilayah setempat untuk membantu penanganan bencana. Dari Maluku Utara, Halmahera Barat, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Banjir kembali melanda Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Akibatnya sejumlah desa terkepung banjir karena hujan deras dengan intensitas tinggi membuat beberapa sungai meluap. Sejumlah desa di Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh kembali dikepung banjir akibat sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Banjir luapan sungai ini membuat warga panik terutama di Desa Alumi, Kecamatan Bandar 2, Pidi Jaya, Aceh. Butenang. Bahkan korban banjir terpaksa dievakuasi menggunakan tali seling baja untuk menyeberangi banjir luapan sungai dan menjauhi desa warga yang terendam banjir demi keselamatan. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi dan potensi banjir susulan masih bisa terjadi di wilayah Pidi Jaya. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Banjir susulan rendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur akibat hujan dengan intensitas tinggi. Banjir berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan pasca bencana akhir November 2025 lalu. Banjir terbesar di tempat JNU. Luar biasa. Banjir merendam Julok Rayek Selatan, Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur. Warga yang terjebak nekat menerobos arus banjir yang cukup tinggi untuk menyelamatkan barang berharga dari rumah mereka yang terendam. Sejumlah motor terlihat lalu lalang di jalanan desa yang terendam banjir. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Timur, banjir susulan rendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur akibat hujan dengan intensitas tinggi. 5 kecamatan terendam banjir susulan adalah Pantai Bidari, Indra Makmu, Banda Alam, Julok, dan Rantau Selamat. Kampung Baru, Aceh Timur, Ialam, Pak Diam terbakar. Genangan banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga akses jalan antar desa serta sejumlah fasilitas umum. Banjir juga berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan pasca bencana akhir November 2025 lalu. Jembatan darurat di Aceh Tengah putus akibat diterjang arus deras. Akibatnya sejumlah relawan jatuh dan terbawa arus. Tali jembatan darurat yang menjadi satu-satunya akses penghubung Desa Reje Payung dan Desa Jamat Aceh Tengah putus. Peristiwa ini terjadi saat relawan dan warga tengah mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak. Arus sungai yang deras bahkan membuat beberapa di antaranya terseret. Beruntung warga dan anggota TNI di lokasi langsung melakukan pertolongan. Sebelumnya jembatan permanen yang ada di lokasi ini rusak pasca banjir bandang. Warga terpaksa mengandalkan jembatan tali darurat untuk beraktivitas termasuk mendistribusikan bantuan logistik.
Warga Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, Aceh memberikan hasil panen buah durian kepada para awak helikopter yang membawa bantuan. 42 hari pasca bencana banjir dan longsor, wilayah tersebut baru tersentuh bantuan karena wilayahnya terisolir. Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Kita balik lagi Pak ya. Sejumlah warga desa Pinturime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, Aceh memberikan buah durian kepada para awak helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Durian ini sebagai hadiah karena para awak helikopter mengantarkan bantuan setelah 42 hari pasca bencana banjir dan longsor. Warga mengaku sebelumnya tidak tersentuh bantuan lantaran wilayahnya terisolir. Menurut warga, akses keluar masuk desa terputus, termasuk 4 jembatan yang terputus total. Pemirsa, BNPB meminta pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Keput. Hal ini disampaikan BNPB usai meninjau pembangunan huntara di 2 titik di Kabupaten Tanah Datar. Hunian sementara atau huntara untuk korban banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat masih dalam tahap pembangunan. Huntara dibangun di 2 titik, yakni di wilayah Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipu sebanyak 23 unit dan di wilayah Nagari Sumpur Batipu Selatan sebanyak 15 unit. Hingga saat ini ada 5 unit huntara yang sudah selesai dibangun. Supaya ini disegerakan dengan mungkin evaluasi sebelumnya dilaporkan 2 minggu selesai, saya minta 10 hari selesai. Kita sudah siapkan lahannya di Rambatan, kita sama-sama sudah saksikan lokasinya tadi. Namun untuk mandiri tentu kita harus pastikan dulu ketersediaan lahan dari masyarakat. Baik pemerintah pusat maupun kita akan support bagi yang layak menerima itu pasti akan kita perjuangkan agar semuanya dapat hunian tetap. Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik kepada para korban bencana. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, mendorong percepatan pendataan rumah rusak pasca bencana Sumatera. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pasca bencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak. Tito mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pasca bencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan, sedang, dan berat agar segera dapat menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas. Saya meminta kepada BNPB yang sudah tervalidasi ini untuk segera dibayarkan 15 juta untuk yang rusak ringan, 30 juta untuk yang rusak sedang. Nah, untuk yang rusak berat, ini kalau 2 ini saja sudah dibayarkan, kita harapkan mereka bisa kembali, tidak di tenda, punya modal, punya uang untuk memperbaiki merenovasi rumahnya masing-masing. Nah, untuk yang rusak berat ini mereka punya 2 opsi. Opsi pertama adalah disiapkan hunian sementara yang kemarin dibangun oleh Danantara, diantaranya sudah 600 yang di Aceh Tamiang. Totalnya sekitar 15.000 dari Danantara saja. Belum yang dari APBN dan juga ada yang gotong royong. Ada non pemerintah yang menyiapkan juga. Itu opsi 1 di Huntara, hunian Huntara. Opsi 2-nya adalah mereka diberikan dana namanya DTH, dana tunggu hunian,
mereka dengan dana itu mereka bisa sewa 650.000 per bulan diberikan sebanyak 3 bulan. Dan kemudian bisa juga uang itu dipakai, mungkin mereka pakai, diserahkan, tapi mereka tinggal di rumah keluarganya kalau mereka nyaman di situ. Tito menekankan penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Tito mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Penanganan Bencana. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Segera bentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan saya tunjuk sebagai Ketua Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Sebagai Wakil Ketua adalah Letnan Jenderal TNI Richard Tampu Bolon. Banyak sekali tugasmu. Masih kuat? Hah? Dan saya minta para pejabat semua membantu mendukung tugas mereka ini. Ya. Pemirsa, Kejaksaan Agung tengah mendalami perkara dugaan kegiatan tambang ilegal di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sejumlah saksi telah diperiksa, bahkan penggeledahan di wilayah Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkap oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Penyidikan terhadap tambang di Konawe Utara ini telah dilakukan sejak bulan September 2025 lalu. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi atas perkara ini dan menyita dokumen di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk mempercepat proses penyidikan, Kejaksaan Agung juga mencocokkan data dengan instansi terkait. Dan sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari pengembangan itu kemudian kita memerlukan data tambahan dari Kementerian Saker terkait dalam hal ini. Sebelumnya, penyidik Kejagung mendatangi kantor Kementerian Kehutanan dan menyita 1 kontainer besar berisi dokumen. Namun Kementerian Kehutanan membantah ada penggeledahan oleh Kejagung. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu 7 Januari 2026. Penggeledahan diduga terkait dengan perkara yang sebelumnya dihentikan KPK mengenai kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim penyidik Kejagung dikawal personel TNI mengamankan 1 kotak kontainer besar hasil penggeledahan. Sementara itu, Kementerian Kehutanan membantah adanya penggeledahan oleh Kejagung. Menurut Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristanto Pribadi, kehadiran penyidik Kejagung untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan lindung di beberapa daerah di masa lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy Suryo soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah.
Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya /B /114 /1 /2026 /SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Indonesia DNIJA baru-baru ini merilis hasil survei tentang wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hasilnya lebih dari 65% responden tidak setuju pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hasil survei DNIJA menyebut 66,1% responden menolak gagasan pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD. Sementara 28,6% responden menyatakan setuju, sedangkan 5,3% responden tidak menjawab. Menurut peneliti DNIJA, dalam opini publik ketika melewati batas 60% dari persetujuan publik memiliki efek yang besar. Sementara dari segmen usia generasi Z atau Gen Z, tercatat paling kuat menolak pilkada melalui DPRD. Penolakan dari kalangan Gen Z mencapai 84%, sedangkan yang setuju hanya 15,4%. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khairon menyatakan partainya mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD. Menurutnya pembahasan mengenai sistem pilkada harus dilakukan secara terbuka, demokratis dan melibatkan partisipasi publik. Hal itu agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi. Penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan, khususnya dalam rangka memperkuat terhadap efektivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang lebih luas. Oleh karena itu, pembahasan terhadap kebijakan dan perundang-undangan ini harus betul-betul dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi. Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas. Apapun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup. Suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dianggap lebih efisien, mayoritas fraksi di DPR disebut dukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang inginkan pilkada digelar secara langsung. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal tersebut di acara Golkar pada 5 Desember 2025. Menurut Presiden, pilkada langsung terlalu mahal sehingga harus diperbaiki. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan selain lebih efisien, pilkada melalui DPRD juga tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung, bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Saat ini dari 8 fraksi yang ada di DPR, mayoritas mendukung pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD. PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa mantan Kemendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Pada sidang kali ini, kuasa hukum Nadiem Makarim menyebut dakwaan jaksa dalam kasus pengadaan Chromebook tidak didukung alat bukti. Mohon rekan-rekan berikan. Menurut kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdul Karim, jaksa dinilai menutupi hasil audit, bahkan sejumlah fakta penting tidak diungkap dalam dakwaan, termasuk hasil audit BPK dan BPKP yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur. Kuasa hukum Nadiem menyatakan keberatan karena menilai JPU belum menunjukkan keuntungan konkret yang diterima Nadiem dalam pengadaan Chromebook. Selain itu, kuasa hukum Nadiem akan terus menguji dakwaan jaksa dan meminta majelis hakim membuka seluruh fakta di persidangan. Hingga kini, Nadiem Makarim tidak diberikan kesempatan untuk berbicara di depan media hingga Nadiem menitipkan pesan melalui kuasa hukumnya. Kenapa tidak dibuka fakta bahwa terhadap pelaksanaan perkara ini ya sudah dilakukan audit kepatuhan oleh BPKP. Audit kepatuhan itu adalah mengaudit mengenai pelaksanaan prosedur, mengaudit mengenai pelaksanaan harga, ya, mengaudit mengenai hasil daripada pengadaan apakah bermanfaat atau tidak. Itu tidak pernah mau diungkap. Menjadi pertanyaan besar, kenapa fakta adanya audit kepatuhan yang sudah jelas dan konkret menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada kemahalan, dan
pelaksanaan pengadaan Chrome, OS Chrome ini ya bermanfaat, memberikan manfaat yang besar. Ya, kenapa itu nggak dibuka? Saya hanya concern dan sedih bahwa Nadiem tidak diizinkan untuk berbicara. Dia sebagai seorang terdakwa itu mempunyai hak azasi untuk bicara. Dan itu sudah 2 kali dilakukan hari Senin yang lalu dan hari Kamis hari ini, bahwa dia tidak diizinkan untuk memberikan pendapatnya mengenai apa yang dia rasakan. Tegangan terjadi di New Delhi, India saat aparat menggelar operasi pembongkaran bangunan di sekitar masjid berusia lebih dari seabad waktu setempat. Aksi tersebut menuai protes warga setempat yang menimbulkan bentrokan massa dengan aparat. Unjuk rasa atas pembongkaran bangunan di sekitar Masjid Faiz-e-Elahi, kawasan Turkman Gate Ramlila Maidan yang dikenal sebagai permukiman muslim padat dan bersejarah di jantung ibu kota India berakhir ricuh. Operasi pembongkaran sebelumnya menyasar bangunan yang dinilai berdiri secara ilegal di lahan yang berdekatan dengan masjid dan area pemakaman. Situasi memanas ketika sekelompok warga diduga mencoba menghalangi jalannya pembongkaran. Polisi mengklaim sekitar 25 hingga 30 orang melempari petugas dengan batu yang menyebabkan 5 aparat kepolisian terluka. Untuk mengendalikan keadaan, polisi melepaskan gas air mata. Sedikitnya 5 orang dilaporkan ditahan, sementara beberapa lainnya masih menjalani pemeriksaan. Aparat juga mendaftarkan laporan polisi terhadap pelaku yang belum teridentifikasi dengan dugaan perusuhan, penyerangan aparat, dan menghalangi tugas resmi. Sebelumnya, pembongkaran dilakukan dengan mengerahkan 20 unit bulldozer pada malam hari dengan pengamanan ketat. Otoritas setempat menyampaikan operasi pembongkaran bangunan dilaksanakan atas perintah Pengadilan Tinggi Delhi dan telah melalui koordinasi dengan perwakilan warga serta pengurus masjid. Pemerintah menegaskan bangunan masjid yang berusia lebih dari seabad tersebut tidak mengalami kerusakan. Yang dibongkar hanyalah bangunan komersial ilegal seperti gedung pertemuan, pusat diagnostik, dan klinik. Pemirsa, Amerika Serikat menyita kapal tanker berbendera Rusia di Samudra Atlantik Rabu waktu setempat. Penyitaan tersebut memicu kecaman dari Moskow dan menambah ketegangan geopolitik terkait penegakan sanksi minyak Venezuela. Militer Amerika Serikat menangkap sebuah kapal tanker minyak berbendera Rusia Marinera di perairan Samudra Atlantik Utara dekat Islandia Rabu waktu setempat. Tanker tersebut diketahui mengangkut minyak dari Venezuela dengan tujuan Rusia. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan Marinera merupakan bagian dari armada bayangan, yakni jaringan kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak negara-negara yang dikenai sanksi, termasuk Venezuela, Rusia, dan Iran. Amerika Serikat menyatakan kapal tersebut melanggar sanksi minyak dan telah mengubah identitasnya untuk menghindari blokade. Penyitaan tetap dilakukan meski kapal itu dilaporkan dikawal oleh Angkatan Laut Rusia. Washington menyatakan penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah Pengadilan Federal Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa blokade Amerika terhadap minyak Venezuela kini berlaku penuh dimanapun di dunia. Moskow pun mengecam keras penyitaan kapal tanker minyak tersebut dan menegaskan bahwa kebebasan navigasi berlaku di perairan laut lepas. Kementerian Luar Negeri Rusia juga mendesak Washington agar segera mengizinkan pemulangan awak kapal asal Rusia. Meski demikian, jubir Gedung Putih menyampaikan para awak kapal kemungkinan akan dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses hukum. Tak hanya ikut campur dalam urusan politik Venezuela, Presiden Donald Trump juga mengancam Iran. Trump mengancam akan menghantam jika Iran bertindak represif pada pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang terjadi di Teheran, Iran tak lepas dari sorotan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran terkait gelombang unjuk rasa yang berlangsung akibat krisis ekonomi.
Trump mengatakan akan merespon Iran jika aparat Iran bersikap represif pada pengunjuk rasa, apalagi jika ada pengunjuk rasa yang tewas. Sebelumnya unjuk rasa besar-besaran digelar di sejumlah wilayah Iran sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi Iran. Aksi pada awalnya dimulai di ibu kota Teheran ini meluas ke sejumlah wilayah dan mulai mengarah pada tuntutan politik, termasuk seruan menentang pemimpin tertinggi Iran Khamenei serta tuntutan penggulingan rezim. Dan untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman. Selamat sore Bu Dina, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Diandra, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Dina, bagaimana Anda memandang ancaman dari Trump yang akan menyerang Iran apabila Iran ini represif atas pengunjuk rasa saat ini? Ya, sikap Trump atau pemerintah Amerika Serikat selama ini memang seperti itu ya, sejak 1979, sejak kemenangan revolusi Islam Iran ya memang Amerika selalu bersikap konfrontatif, selalu memberikan ancaman-ancaman kepada Teheran gitu ya, dengan berbagai isu. Kadang-kadang isunya adalah masalah jilbab, kemudian masalah demokrasi ya, misalnya hasil pemilu dituduh curang, dan kemudian sekarang aksi-aksi demo yang dituduhkan ada kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kalau komentar saya adalah bukankah aksi-aksi demo menuntut perbaikan ekonomi itu kan terjadi di mana-mana sebenarnya ya. Di kita juga ada, tapi mengapa Trump memilih Iran untuk diancam dan kemudian bahkan menjanjikan akan ikut campur, akan tanda kutip menolong orang-orang Iran. Nah itu yang perlu seharusnya dikritisi. Ini sebenarnya motifnya apa? Apakah betul-betul ingin menolong, ingin menegakkan demokrasi, atau memang ada kepentingan lain? Nah kepentingan lainnya apa ya? Kalau kita lihat baru-baru ini perang 12 hari ya di bulan Juni itu kan Amerika Serikat terjun ke perang secara langsung membombardir Iran, itu kan demi membantu Israel. Jadi kita perlu melihat situasi ini dalam konteks geopolitik gitu ya, bukan hanya situasi internal di dalam negeri Iran. Baik, ini kan kalau kita lihat Trump seperti campur tangan sekali dengan urusan internal Iran. Tadi seperti yang Ibu bilang, apakah ini ada kepentingan lain di belakangnya atau seperti apa? Berarti kalau dari pandangan Ibu sendiri seperti apa? Kalau saya pikir sangat jelas ya, posisi Iran selama ini memang dianggap ancaman bagi Israel. Makanya Israel tuh Perdana Menteri Israel tuh setiap kali pidato ya di depan sidang umum PBB selalu Iran yang disebut-sebut gitu ya. Puluhan kali, bahkan banyak yang menghitung juga ini berapa puluh kali nih Netanyahu menyebut Iran. Ada yang menghitung sampai lebih dari 20 kali dalam pidatonya Iran terus yang disebut. Nah ini kenapa sebenarnya? Jawabannya adalah karena memang Iran punya kemampuan untuk melakukan serangan kepada Israel, dan itu sudah terbukti beberapa waktu yang lalu sudah 3 kali serangan ya dari Iran kepada Israel, dan kemudian juga Iran membantu persenjataan kelompok-kelompok perlawanan terhadap Israel, baik itu di Gaza maupun di Lebanon Selatan. Sehingga Amerika Serikat yang memang kebijakan luar negerinya itu selalu melindungi keamanan Israel gitu ya, ya memang akhirnya juga ikut menganggap Iran sebagai ancaman. Padahal sebenarnya kalau faktor Israel dikeluarkan gitu ya, artinya Amerika tidak berkepentingan dengan membantu Israel, sebenarnya antara Iran dan Amerika itu bisa baik-baik saja sebenarnya hubungannya. Nah kalau kita tarik ke belakang lagi, Donald Trump ini sempat mengancam Iran apabila Iran mengembangkan program nuklir lagi, ia akan mengancam menyerang Iran. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan ancaman yang dulu, Ibu? Iya. Jadi yang menarik tuh di sini ya, sebenarnya kan program nuklir Iran itu kan di bawah pengawasan IAEA ya. Iran menandatangani perjanjian NPT, dan kemudian semua reaktor nuklirnya tuh ada kamera-kamera pengawas yang bisa dimonitor oleh IAEA. Nah,
IAEA ini lembaga internasional yang mengawasi ini ya proyek pengembangan nuklir di seluruh dunia. Nah, mereka juga laporannya juga menyatakan nggak ada tuh ini upaya, tidak ada bukti bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir. Dan kemudian tapi Iran dan negara-negara Eropa itu kan sudah menandatangani JCPOA ya. Tapi kemudian malah Trump yang keluar gitu. Amerika juga waktu itu di era Obama juga tanda tangan, dan kemudian di era Trump malah keluar dari perjanjian itu. Yang menarik sebenarnya, kenapa sih keluar ya? Alasannya sebenarnya adalah Amerika Serikat itu menginginkan ada klausul tambahan dalam perjanjian itu, yang tadinya hanya nuklir. Amerika tuh melarang Iran untuk mengembangkan rudal. Nah, kan jadi pertanyaan loh, kenapa kok dari nuklir jadi rudal? Kenapa harus dipaksa Iran tidak boleh mengembangkan rudal? Nah, sekarang kita tahu jawabannya ya. Karena memang rudal itu ternyata sangat efektif untuk membantu Palestina. Ternyata dari jarak jauh Iran bisa melakukan serangan ke Israel dengan harapan Israel menghentikan genosidanya di Gaza. Sehingga buat Trump, nuklir itu sebenarnya alasan saja ya, karena memang tidak terbukti Iran mengembangkan senjata nuklir, tapi Trump itu ingin menambahkan pasal baru dalam perjanjian bahwa rudal pun tidak boleh dibuat oleh Iran. Baik, Bu Dina, Kepala Angkatan Darat Iran ini sudah menyampaikan atau menegaskan kalau Amerika Serikat campur tangan, Iran mengancam akan serang pangkalan militer AS duluan sebagai langkah preemptif. Tanggapan Anda? Saya pikir ini bagian dari perang psikologis juga ya. Artinya ya kalau diam saja tentu Amerika Serikat akan terus terus istilahnya terus jumawa ya, ketika misalnya Iran tidak memberikan respon. Kan memang aksi-aksi demo di Iran ini juga diakui secara terbuka ya oleh Mike Pompeo juga, kemudian juga media-media Israel juga memberitakan bahwa memang ada agen-agen Mossad di lapangan. Mike Pompeo ini mantan direktur CIA ya, dan dia secara terbuka menyatakan selamat tahun baru untuk orang-orang Iran yang ada di jalanan dan para agen Mossad yang bersama mereka, sampai terbuka mengatakan demikian gitu kan. Baik. Sehingga seandainya Iran diam saja, tentu Trump akan melanjutkan provokasinya. Mungkin harapan Iran dengan memberikan ancaman preemptif ini ya supaya Amerika berpikir-pikir lagi ya. Baik, probabilitasnya saat ini seperti apa, Bu? Eskalasi yang akan terjadi, apakah ini akan meluas ke wilayah lain atau juga di tengah wacana pencaplokan Greenland, ataukah Trump akan menyerang Iran duluan? Ya, kalau terkait dengan Iran, saya pikir masih 50-50 ya. Ada kemungkinan, ada banyak indikasi bahwa memang akan ada serangan, ada yang banyak menyatakan demikian. Tapi bisa juga Amerika berpikir ulang ya, karena secara logis juga dia nggak akan bisa melakukan perang di banyak front sekaligus ya. Ini Venezuela belum selesai, kemudian juga sudah bicara soal Greenland. Kalau kita dengar bagaimana analisis dari John Mearsheimer ya, pengamat politik internasional di Amerika Serikat, dia bilang sangat mungkin itu dilakukan karena memang untuk mengambil Greenland itu buat Amerika tidak sulit gitu. Nah, kalau harus berhadapan pula dengan Iran dan Iran punya kemampuan untuk melawan, saya pikir itu akan sangat berat buat Amerika, apalagi juga dari sisi bahwa Iran itu punya kartu truf yang sangat penting ya, yaitu Selat Hormuz. Selat Hormuz itu ada sepertiga minyak dunia itu bergantung pada selat itu, sehingga kalau itu sampai ditutup, karena Iran salah satu ancamannya kalau diserang kan selat itu ditutup, itu ekonomi global bisa terganggu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dina Sulaiman sudah bergabung dengan Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu Ibu. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Perang baru Arab memanas. Saudi bombardir Yaman. 3 WNI dilaporkan terjebak. Koalisi pimpinan Arab Saudi menyerang Yaman Rabu dini hari. Serangan menyasar pasukan separatis setelah pemimpin Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council dilaporkan melarikan diri jelang keberangkatannya ke Riyadh untuk perundingan damai. Ini merupakan serangan kedua yang dilakukan dalam 2 pekan terakhir.
Kementerian Luar Negeri mengungkap ada 3 warga negara Indonesia yang terjebak di Pulau Socotra, Yaman saat serangan terjadi. Seluruh WNI dilaporkan dalam keadaan baik. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand-up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Panji dilaporkan oleh sejumlah organisasi karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan terhadap Panji diajukan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Panji dilaporkan atas pencemaran nama baik dengan disertai sejumlah barang bukti dari konten stand-up komedi bertajuk Mensrea. Materi yang disampaikan pada tayangan Mensrea dinilai bermuatan fitnah dan menyebabkan kegaduhan. Salah satu seniman stand-up komedian ini yang menjadi rangkaian kita. Tadi siang kita melakukan aksi yang terus kemudian kita melaporkan beliau begitu. Kalau boleh tahu dalam kasusnya, kasus apa? Tentu sesuai dengan saya sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan. Sementara itu, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut untuk kasus Panji di Mensrea tidak bisa dihukum karena kejadiannya terjadi pada Desember 2025, sementara KUHP yang baru berlaku tanggal 2 Januari 2026 dan tidak berlaku surut. Kita tonton belakangan ini Mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu, Pak. Tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 1 unit mobil listrik yang tengah berada di bengkel terbakar. Api diduga akibat korsleting di bagian baterai mobil. Video amatir merekam kepulan asap hitam yang membakar 1 unit mobil listrik yang berada di salah satu bengkel mobil di Jalan Syekh Asahan, Medan, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang turun ke lokasi mendapati mobil listrik sudah terbakar hebat di bagian depan, yakni tempat di mana baterai mobil tersimpan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Malau, menyebut pihaknya langsung ke lokasi dan melakukan pemadaman. Butuh waktu setengah jam bagi petugas untuk memadamkan api dan diperlukan cairan khusus saat pemadaman dikarenakan objek yang terbakar mengandung baterai. Langsung dilaksanakan pemadaman. Pemadaman dibutuhkan waktu lebih kurang setengah jam juga. Dan kita ketahui, berdasarkan laporan anggota bahwasanya mobil yang terbakar mobil listrik. Mobil listrik, jadi butuh waktu pemadaman yang bukan maksimal karena baterai ya. Jadi kita pemadaman juga tidak menggunakan air, tapi menggunakan cairan foam. Pemadaman mobil listrik. Beruntung kebakaran tidak merambat ke bangunan di sebelah bengkel. Namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mantan karyawan pabrik triplek di Jember, Jawa Timur berujung ricuh. Ratusan mantan karyawan pabrik meminta kepastian uang pesangon.
Ratusan mantan karyawan pabrik triplek di Jember, Jawa Timur berunjuk rasa meminta kepastian uang pesangon. Mereka menuntut kejelasan uang pesangon 116 karyawan yang dipecat secara sepihak dan dinilai tidak sesuai prosedur. Massa mendobrak gerbang pabrik hingga terjadi kericuan dengan petugas keamanan. Pengunjuk rasa juga melakukan aksi blokade dan membakar ban di depan pabrik lantaran tidak ditemui pihak manajemen. Karena kita sudah berupaya bermediasi berkali-kali, tapi pimpinan pemutus kebijakan tidak pernah hadir. Dan sekaligus mengajak pemerintah, dalam hal ini Disnaker, supaya tahu betul pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang selama ini ditutupi oleh pihak PT SGS. Dan tuntutan kami jelas, tuntutan kami berikan haknya buruh sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib setelah pihak pabrik setuju membayar pesangon Maret 2026 mendatang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ditinggal orang tuanya pergi, bayi 3 tahun terjatuh dari lantai 2 rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Tetangga korban kemudian datang menyelamatkan bocah malang tersebut. Inilah detik-detik seorang balita 3 tahun yang terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya di kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden ini mengagetkan tetangga di sekitar rumah korban yang langsung mengevakuasi bayi malang tersebut. Sebelum terjatuh, tetangga sempat mendengar balita tersebut menangis dari dalam rumah. Warga kemudian mengetahui bahwa korban bersama adiknya yang masih 2 tahun ditinggal di rumah oleh orang tua mereka yang sedang pergi menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Selain membawa korban ke rumah sakit, warga juga evakuasi adik korban yang sempat terkunci di dalam rumah. Itu naik ke atas pakai bangku kecil. Nah, ibunya itu lagi ngejemput sekolah ada kakaknya. Nah, saya juga pas dia jatuh, saya otomatis dong dipanggil sama warga, Pak RT warganya jatuh, saya bawa ke klinik. Buat pertolongan pertama saya bawa ke klinik, udah gitu kan di klinik dia ngomongin, Pak ini mah nggak bisa, harus dijahit katanya. Lah silakan dok, saya bilang jahit, saya tanggung jawab. Tapi nggak bisa Pak, harus orang tuanya katanya. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah seorang nenek di Kota Tegal, Jawa Tengah dirobohkan paksa tanpa putusan pengadilan. Setelah pembongkaran, ia pun diusir dari rumahnya yang sudah ditempati turun-temurun keluarganya sejak tahun 1887. Rumah seorang nenek bernama Kus Hayatun, 65 tahun, dibongkar paksa tanpa putusan pengadilan oleh pihak yang mengaku memiliki sertifikat tanah. Usai rumahnya dibongkar, mereka diusir paksa. Rumah seluas 180 meter persegi ini sudah ditempati Kus Hayatun dan 3 saudaranya sejak tahun 1887 silam. Didampingi kuasa hukumnya, Kus Hayatun mendatangi Mapores Tegal Kota untuk menanyakan perkembangan kasus yang telah dilaporkannya sejak 3 bulan lalu. Sebelum pembongkaran, ia sempat disomasi oleh pihak tersebut untuk meninggalkan rumah. Bahkan orang tersebut menawari uang sebesar 50 juta rupiah agar ia dan saudaranya bersedia pergi dari rumah. Terus muncul sertifikat. Nah itu yang dipertanyakan ibu, sertifikat itu punyanya siapa? Ternyata di situ tercantum punyanya Bapak Agus Wahyudi. Sebelum itu ibu sudah pernah ke rumah yang namanya Bapak Bahroji, karena ibu diberitahu dari tetangga ibu kalau tanah itu Bapak Bahroji bilang disuruh bayar nyicil. Tapi setelah kejadian itu Bahroji bilang, oh itu tanah sudah dilemparkan sama Agus Wahyudi. Dan setelah itu LSM itu selalu mendesak ibu. Sementara itu, Ketua Tim Pendampingan Hukum Profesor Hamidah Abdurrahman merasa ada kejanggalan dan menduga kasus ini mengarah ke praktek mafia tanah. Ia juga menjelaskan kliennya tak pernah menjual
atau memindahkan hak kepemilikan rumah dan selalu taat membayar PBB meski tak memiliki sertifikat. Kita telusuri bersama. Yang pertama tentang sertifikat, karena kepemilikan rumah ini sudah menjadi rumah keluarga di tempat itu untuk menurun dan ibu juga membayar PBB dan seterusnya. Nah tiba-tiba muncul sertifikat. Pertanyaannya kan gitu, kenapa BPN kok sampai mengeluarkan sertifikat? Nah ini yang perlu kita telusuri. Hamidah berharap kasus itu bisa diselesaikan secara adil dan tepat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy Suryo soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya /B /114 /1 /2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Aktor Ahmad Zoni menjalani sidang lanjutan dalam kasus penjualan narkotika jenis sabu di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa, Ahmad Zoni mengatakan berita acara pemeriksaan atau BAP tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dituduhkan. Ahmad Zoni juga mengaku diintimidasi oleh oknum penyidik dalam memberikan keterangan. Selain diintimidasi, Ahmad juga mengaku diminta oknum penyidik menyiapkan uang 3 miliar rupiah untuk 10 orang yang saat itu ikut diamankan termasuk dirinya. Ia pun meminta kepada hakim untuk mencabut berita acara pemeriksaan tersebut. Bentar, Pak. Seorang wanita tertangkap basah tengah menyamar menjadi seorang pramugari dan sempat ikut penerbangan rute Palembang, Jakarta. Pelaku beralasan menjadi pramugari gadungan demi konten di media sosial. Seorang wanita yang mengaku asal Palembang, Sumatera Selatan tertangkap basah saat menyamar sebagai pramugari maskapai Batik Air. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper, hingga kartu identitas. Ia juga membeli tiket dan masuk pesawat. Namun penyamarannya terbongkar karena tak bisa menjawab saat ditanya awak lainnya. Saat diperiksa, wanita ini ternyata menggunakan kartu identitas 15 tahun lalu. Aksi wanita ini pun berakhir setelah pesawat rute Palembang-Singapura ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa petugas keamanan bandara. Wanita bernama Nisha ini pun memberikan klarifikasinya dan meminta maaf. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya.
Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Alasan Nisya jadi pramugari gadungan pun akhirnya terungkap. Nisya menjadi pramugari gadungan demi konten media sosial. Di salah satu media sosialnya, Nisya kerap memperlihatkan konten video yang terkesan dirinya benar bekerja sebagai pramugari. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand-up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Panji dilaporkan oleh sejumlah organisasi karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan terhadap Panji diajukan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Panji dilaporkan atas pencemaran nama baik dengan disertai sejumlah barang bukti dari konten stand-up komedi bertajuk Mensrea. Materi yang disampaikan pada tayangan Mensrea dinilai bermuatan fitnah dan menyebabkan kegaduhan. Salah satu seniman stand-up komedian ini yang menjadi rangkaian kita tadi siang kita melakukan aksi yang terus kemudian kita melaporkan beliau begitu. Kalau boleh tahu dalam kasusnya, kasus apa? Tentu sesuai dengan saya sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan. Sementara itu, Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut untuk kasus Panji di Mensrea tidak bisa dihukum karena kejadiannya terjadi pada Desember 2025, sementara KUHP yang baru berlaku tanggal 2 Januari 2026 dan tidak berlaku surut. Kita tonton belakangan ini Mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu, Pak. Tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus kepada atlet SEA Games ke-33 yang berhasil membawa pulang medali ke tanah air. Total anggaran bonus untuk atlet maupun pelatih mencapai 465 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan penghargaan berupa bonus kepada atlet SEA Games ke-33 yang berhasil membawa pulang medali ke tanah air. Prabowo mengundang para atlet hingga pelatih ke istana untuk menyerahkan bonus. Jumlah medali yang berhasil dibawa para atlet SEA Games ke-33 Thailand yakni 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Atlet peraih medali emas tunggal mendapat bonus 1 miliar rupiah. Peraih medali perak tunggal 315 juta rupiah dan peraih medali perunggu tunggal 157 juta rupiah. Kalau kita memberi penghargaan berupa uang, maksudnya itu adalah justru untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masa yang akan datang.
bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak. Ini adalah penghargaan karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu, saudara korbankan mungkin hal-hal yang saudara bisa hidup dengan enak, santai, tapi saudara latihan, saudara berjuang. Ini adalah penghargaan atas itu, penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu. Jumlah medali emas yang berhasil dibawa pulang melebihi target yang ditetapkan. Adapun total anggaran bonus untuk atlet maupun pelatih mencapai 465 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara bertambah menjadi 17 orang. Sementara 2 korban hilang saat ini masih dalam pencarian. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, dan relawan masih berupaya mencari 2 korban hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara. Kedua korban hilang yakni ayah dan anak bernama Adris Pianaung dan Leonard Pianaung. Hingga Rabu malam, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 17 orang. Jumlah korban bertambah